Ya, shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang biasa ini menjadi perdebatan di antara kita. Saudara-saudara, yaitu mengenai hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik apa temanya saudara. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini tema yang sungguh-sungguh keren saudara-saudara. Dan saudara-saudara biasanya bingung soal ini. Dan banyak mengenai penafsiran soal ini. Saudara-saudara, maka yang kita akan sajikan adalah berikut ini. Nomor 2, halaman 2. Ya, kita mempunyai pembahasan, yaitu pembahasan mengenai pertama-tama menghina Roh Kudus. Itu yang biasa kita lakukan. Menghina Roh Kudus. Atau dengan kata lain mendukakan Roh Kudus. Ini hobinya anak-anak Tuhan. Soal cuek apa yang dikatakan Roh Kudus. Apa saudara? Cuek. Cuek bebek. Ini yang biasa hobi. Tapi hati-hati. Lama-lama saudara akan nomor 2 menghujat Roh Kudus. Ya. Saudara gampang aja begini. Kapan saudara itu menghina Roh Kudus? Lihat aja. Waktu saudara pertama kali terima Yesus, itu rasanya gimana saudara? Hati yang gembira adalah obat. Wah, ya gembira sekali. Ya kan? Itu waktu cinta mula-mula. Tetapi karena saudara suka selingkuh sama setan, sama dosa. Nah saudara, dari mana datangnya dosa? Itu karena saudara dipengaruhi setan. Tuh nggak apa-apa itu, yang itu nggak apa-apa, betul nggak apa-apa. Dampaknya apa saudara? Kok sekarang rasanya nggak ada hadirat Tuhan ya? Kok hati saya nggak gembira ya? Dulu hati yang gembira adalah obat. Sekarang kok nggak gembira ya? Kok nggak suka cita ya? Kok nggak kayak dulu ya? Oh ya kan? Betul nggak saudara? Iya, betul. Ya. Dulu baca Alkitab itu rasanya seresep, wah di dada. Waduh luar biasa. Ya kan? Setelah biasa menghina Roh Kudus. Setelah biasa bandel sama Roh Kudus. Saudara-saudara, dampaknya apa saudara-saudara? Saudara itu suasananya sudah berubah. Begitu suasana berubah, saudara, kenapa suasananya yang berubah? Setelah saudara dipengaruhi sama setan, setan itu masuk dalam hidup kita. Ya. Dulu full Roh Kudus yang menguasai kita, sekarang iblisnya mulai masuk. Nah, kalau masuk, bawa berapa teman? 7. 7-nya pun lebih jahat dari semula. Coba. Waktu saudara bertobat pertama kali, itu saudara total. Iblis itu keluar semua. Yang masuk Roh Kudus. Maka itu suasananya luar biasa. Tetapi setelah setan itu keluar, Yesus yang di dalam, setan itu, dia itu berjalan keliling untuk melulur kita jadi miliknya. Jadi dia akan pengaruhi. Ya, seperti Adam atau Hawa dipengaruhi oleh setan. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Buah itu nggak apa-apa, makan nggak apa-apa. Lama-lama dimakan juga. Saudara, dulu nggak ada pembunuhan. Setelah itu Kain membunuh Habil. Ya. Dari dosa kecil ke dosa yang besar. Ya. Dulu iblis mempengaruhi kemudian masuk.
Ya, saudara-saudara, begitu masuk, dulu kumpul sama Tuhan enak. Oh Tuhan, haleluya. Praise the Lord, puji Tuhan. Luar biasa engkau hadir di tempat ini. Itu kata Adam dan Hawa. Setelah berbuat dosa, ngumpet kan? Ya. Bilang apa saudara? Dia bilang apa saudara? Malu karena malu. Nah, coba saudara sama saya. Sekarang ini, ketika Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita dan kita berbuat dosa, dan biasanya dosa itu kan kita toleran kan saudara? Oh telat dikit-dikit nggak apa-apa. Ya sembahyang, ya asal sembahyang sehari nggak apa-apa. Baca Alkitab ya nggak usah sering-sering lah. Paling tidak setiap hari, tapi kalau terpaksa ya seminggu sekali nggak apa-apa. Nah saudara lihat itu. Makin hadirat Tuhan itu makin nggak dirasakan. Nah jadi berawal menghina Roh Kudus saudara-saudara. Dan saudara dengan menghina Roh Kudus itu saudara berbuat dosa dan kemudian iblis menguasai saudara. Seret. Ya, bagaikan sebuah yang memiliki kita bukan Roh Kudus lagi, tapi yang memiliki kita setan. Makin saudara sering menghina Roh Kudus, menghina bertobat. Ya kan? Betul nggak saudara? Saudara kalau sudah menghina Roh Kudus bertobat nggak? Bertobat. Iya. Waktu menghina setannya datang. Datang bawa berapa teman? 7. Bertobat lagi, dia pergi lagi. Terus saudara mendukakan Roh Kudus, menghina Roh Kudus lagi. Setane datang lagi. Balik lagi. Lewat masing-masing. Jadi berapa teman itu saudara? Ya kan? Nah saudara, supaya saudara tahu, coba kehidupan saudara dari awal saudara terima Yesus sampai sekarang, apa yang saudara rasa? Makin gini atau makin gini? Jujur. Gini atau makin gini? Halo? Masih hidup semua di sini. Amin. Makin begini atau makin begini? Hah? Jujur, ayo jujur. Kok ada yang begini? Mau ninju saya? Gini atau makin begini? Makin begini atau makin begini? Nggak ada itu 50-50, nggak ada. Pasti makin begini. Tapi saudara harus bertobat. Bertobat itu bukan berobat. Ya. Kalau saudara keluar masuk, setannya keluar masuk, habis keluar dia masuknya bawa 7 teman lagi. Habis keluar lagi, ngajaknya kelipatan 7 lagi, plus dia lagi. Saudara dan saya makin jahat. Jangan-jangan nanti saudara seperti Yudas Iskariot. Biasanya nyolong kolektor, lama-lama jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Bahaya, saudara. Nah, ya jangan sampai menghujat. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau engkau menghujat Roh Kudus, saudara-saudara, dosamu tidak bisa diampuni. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Ya, nggak bisa diampuni. Ya, coba saudara, nggak usah pikir-pikir panjang deh. Dulu sama sekarang bagus mana? Ya, oke. Nah, yang poin ketiga, kenapa begitu? Karena itu adalah penguasaan iblis. Ya, setan yang sudah masuk. Kalau saudara bertobat, murtad, yang masuk itu setannya kali 7 terus dan lebih jahat. Ya. Maka itu kalau dulu saudara menghina, akhirnya saudara akan menghujat. Ya, jadi hati-hati.
Tadi sebelum ibadah saya bilang, setelah dengar firman ini, ya saudara-saudara, saudara pasti nggak mau berbuat dosa lagi. Amin. Ya, oke. Mari saudara kita lihat dulu halaman ketiga. Ini pendahuluan, tapi udah saya kasih daftar isinya. Sekarang pendahuluan. Dosa dan hujat manusia itu diampuni. Ya, kalau dosa dan hujat manusia itu maksudnya terhadap Tuhan Yesus, ya, itu diampuni. Ya. Yang kedua, hujat terhadap Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Ya. Nah, kita ayatnya adalah di Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia, maksudnya hujat terhadap Tuhan Yesus yang Allah menjadi manusia tadi akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini banyak orang yang tanya sama saya. Ya, saudara-saudara, dan kalau saudara lihat di Google juga, itu jawabannya saling tabrak-menabrak, ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ya saudara-saudara, diawali dengan menghina Roh Kudus, kemudian saudara akan menghujat Roh Kudus, dan itu semua dari dipengaruhi iblis sampai saudara dikuasai oleh iblis. Nanti di bawah ini ada pembahasannya semua, ya. Oke, next. Nah, ini menghujat Roh Kudus itu berbeda dengan menghina Roh Kudus, ya. Ya, sama-sama menghujat dan menghina tapi beda. Tadi sudah saya katakan, menghina itu kalau kita bandel. Coba. Kapan kita nggak ke gereja? Kalau kita bandel, sudah dibilangin jangan telat. Tapi saudara telat terus. Lama-lama saudara absen ke gereja. Ya. Itu contohnya. Itu adalah menghina Roh Kudus. Dan dosa itu yang dikerjakan, yang dipengaruhi iblis, akhirnya iblis itu memasuki di dalam roh kita, sehingga kita akhirnya saudara-saudara menghina Roh Kudus itu, akhirnya saudara itu iblisnya makin banyak, dan lama-lama saudara itu menjadi menghujat Roh Kudus. Ya, nanti saudara akan makin jelas. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 29. Saya bacakan, menghina Roh Kudus, Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Ya, yang menginjak-injak anak Allah. Ini menghina, ya, bukan menghujat, ya. Di sini perikopnya di dalam Ibrani 10 ini ayat 29, perikopnya adalah ketekunan. Jadi ini dalam hal menghina Roh Kudus, ya. Lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak anak Allah, ya, Tuhan Yesus, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya dan yang menghina roh kasih karunia, ya, menghina Roh Kudus. Menghina Roh Kudus ini adalah masih bisa diampuni, ya. Kenapa saudara-saudara, walaupun saudara bandel, ya, saudara mungkin saudara zina, mungkin saudara bunuh, ya, saudara-saudara, kalau saudara bertobat, Tuhan akan ampuni saudara. Walaupun berkali-kali Roh Kudus bilang, jangan bunuh, jangan zina, saudara tetap bandel. Siapa yang mempengaruhinya? Iblis dari luar. Nah, saudara-saudara, dan ketika itu saudara terpengaruh,
setelah terpengaruh saudara bunuh, saudara zina, mulai iblis menguasai saudara, masuk satu setan. Terus kemudian saudara bertobat. Jangan sekali-kali berobat. Berobat itu bertobat, murtad, bertobat, murtad, bertobat, murtad. Setannya akan keluar kembali lagi bawa 7 temannya yang lebih jahat. Tinggal kelipatannya terus ya. Yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi saudara-saudara, menghina itu masih bisa diampuni. Ya, menghina roh kudus. Halaman 6. Ya. Jadi di sini penjelasannya. Menghina roh kudus adalah tidak menaati dia. Ya. Kita ini roh kudus kan tinggal di dalam kita, amin. Amin. Taat nggak saudara? Nah ya, kalau nggak taat itu menghina dia. Ya kan? Ojo telat, telat. Ya kan? Ayo ibadah, nggak ibadah. Ayo pelayanan, ntar dulu Tuhan. Itu namanya menghina roh kudus. Jadi menghina roh kudus adalah tidak menaati dia yang dengan sepenuh hati. Siapa saudara kalau saudara melakukan pelayanan tidak sepenuh hati? Itu sama dengan menghina roh kudus. Banyak orang beriman melakukan ini, memang banyak. Tapi saudara jangan termasuk kebanyakan orang. Jika mereka mengakui dosa ini, ngaku dosa, mereka akan diampuni dan dicucikan oleh darah Tuhan. Nah, ini kan definisinya. Mana ayatnya? Kan saudara pasti bilang begitu. Jangan percaya orang yang tidak menyajikan ayat. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Nah ini maksudnya tadi menghina roh kudus. Ya, mendukakan roh kudus. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia, Yesus, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, kalau kita hidup seperti Yesus, kepala kita adalah Tuhan Yesus, kita adalah tubuhnya, dampaknya apa saudara-saudara? Kita pasti rukun satu dengan yang lain. Karena kepala kita cuma satu, bukan kepala sendiri-sendiri, tapi Tuhan Yesus. Ya, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Ya. Jadi kalau saudara dan saya berbuat dosa, saudara-saudara, itu saudara masih ada ampun. Ya. Bukan tidak diampuni. Masih ada pengampunan. Darah Yesus, anaknya, menyucikan kita dari segala dosa. Next, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, harus ngaku loh saudara. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang penting apa saudara? Bertobat. Ingat loh saudara, ada konsekuensinya. Bertobat, iblis keluar satu. Kalau saudara murtad lagi, tidak nurut sama Roh Kudus lagi, setannya balik lagi. Maka itu coba saudara, setelah bertobat dan saudara murtad, lebih jahat dari awal. Maka itu saya tanya tadi, waktu engkau terima Tuhan Yesus pertama kali sampai dengan sekarang, sudah berapa kali berobat? Artinya sudah berapa kali bertobat? Sudah berapa kali murtad? Kalau saudara murtad berkali-kali, saudara lihat, saudara lebih jahat dari dulu. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Amin. Maka itu saya bilang, sehabis dengar firman Tuhan ini, nggak ada orang yang mau murtad lagi. Ya. Sebab saudara tahu, setannya udah berapa kali dari kali 7. Ya, maka itu saudara, coba saudara lihat. Saya mau kasih bayangan sedikit.
Petrus itu nyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3. 3 kali. Iya kan? Setelah dia nyangkal Tuhan Yesus, menurut sejarah, dia itu teman-teman rasul-rasul yang lain itu dibunuh di Roma. Petrus, walaupun alasannya rohani, Tuhan, lebih baik saya nggak usah dibunuh Tuhan, supaya saya bisa melayani orang lain. Tapi Tuhan bilang apa? Petrus balik. Akhirnya balik. Dan diapain saudara? Disalib. Salib. Tapi karena dia itu, jadi saudara, dosa itu menghadang kita. Dosa yang pernah kita lakukan itu menghadang kita. Jadi kalau saudara sudah bertobat dari tidak telat, hati-hati pasti jatuh lagi dari telat. Ya. Kalau saudara punya dosa berzina, lihat 1 kali, saudara akan dihadang terus untuk berzina. Ya, saudara mesti hati-hati. Ya. Kalau saudara korupsi, satu ketika saudara, bukan satu ketika, pasti saudara dihadang terus untuk itu. Nah saudara, untung Petrus setia sampai akhir. Apa saudara? Setianya apa saudara? Dia bilang, saya jangan seperti Tuhanku. Salibkan saya nggak apa-apa. Taruh kepala saya di bawah, kaki saya di atas ya. Saudara, itu contoh Petrus ya, saudara, yang betul-betul bertobat, tapi tetap dihadang. Tapi dia tetap pada kesetiaannya, nurut sama Roh Kudus. Disuruh Tuhan Yesus, balik kamu, biar kamu mati dibunuh. Ya Tuhan, siap. Coba saudara, Yudas Iskariot, itu Petrus tadi, Yudas Iskariot. Ya, seperti tadi saya katakan, dia itu hobinya korupsi kolektor. Lama-lama gak puas dia jual Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan, saudara, menghina akhirnya akan, kalau lama-lama setannya kebanyakan, lama-lama apa saudara? Menghujat. Jangan tampung setan dalam dirimu, supaya saudara jangan menghujat Roh Kudus dan saudara tidak diampuni dosa saudara. Amin. Amin. Ya, saya bangga ya. Ini saya mau bahas ini saudara-saudara. Saya belum ketemu itu kliknya. Saya bahas gitu ya saudara. Saya baca firman Tuhan di dalam kitab Matius ini. Saya udah berani ngomong saudara-saudara. Dan saya jelaskan. Saya cari ayatnya. Tuhan bilang begini. Kalau kamu kasih tahu, nggak ada dasar ayatnya, orang nggak percaya. Nah, maka itu saya bongkar ayatnya. Next, halaman 9. Sekarang kita masuk poin menghujat Roh Kudus. Tadi baru menghina. Menghina itu yang biasa kita lakukan ini saudara. Menghina, ya kan? Roh Kudus bilang apa? Entar Tuhan. Apa entar Tuhan? Bandelnya makin lama makin Bandel. makin apa Novi? Makin bandel. Hati-hati jangan bandel. Nanti bandelnya berlipat-lipat. Kalau sudah bandel apa saudara? Menghujat. Nanti lama-lama murtad. Ya. Menghujat ya. Lihat sekarang di sini. Menghujat Roh Kudus. Tetapi menghujat roh adalah menghujat seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Dalam ayat 24. Coba kita lihat. Di dalam Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya. Ini si orang Farisi kan udah tahu saudara-saudara. Siapa itu Yesus? Yesus itu dengan kuasa Allah melakukan tanda heran dan mukjizat. Dan dia mengusir setan-setan. Saudara-saudara, dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, dia udah ngerti. Tapi gara-gara saudara-saudara iri hati, ya, dia itu nggak percaya ngomong.
Dengan kuasa penghulu setan kamu ngusir setan. Ya. Dia dibilang Tuhan Yesus dengan kuasa setan. Ya saudara-saudara, itu namanya menghujat Roh Kudus. Coba begini aja. Dulu saudara waktu terima Yesus duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah sekarang kamu di mana-mana senang nggak? Duduk sedih, berjalan sedih, di mana-mana hatiku sedih. Setelah saya murtad, hidupku jadi gelisah, ya kan? Betul apa enggak betul? Iya, betul. Ya, waktu saudara terima Yesus, mata saudara bersinar-sinar, wajah saudara berseri-seri. Nah, balik. Ya, tapi jangan murtad lagi. Nanti setannya kebanyakan, ya. Saudara nggak nabung uang, tapi nabung setan. Jangan ya saudara. Oke ya. Next, 11. Menghujat Roh Kudus, ya. Kok dibilang menghujat Roh Kudus padahal Tuhan itu mengusir setan dengan kuasa Roh Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus itu saudara-saudara melakukan apapun dari apa yang dilihat dari Bapaknya. Ya, dia ngomong apa yang didengar dari Bapaknya. Ya, saudara-saudara, itu yang suka Tuhan Yesus ngomong. Saya mengatakan bukan apa yang aku katakan dari diriku sendiri. Aku melakukan bukan apa yang aku lihat dari diriku sendiri, tapi yang aku lihat dari Bapakku. Ya mestinya begitu kita ya saudara. Ayo kita lihat halaman 12. Tetapi orang Farisi yang melihatnya mengatakan bahwa Tuhan mengusir setan dengan Beelzebul, pemimpin setan itu. Ayat halaman berikutnya. Ini adalah hujat terhadap Roh Kudus. Dengan hujat semacam itu, penolakan orang Farisi terhadap Raja Surgawi mencapai puncaknya. Jadi suatu ketika setelah engkau menghina, setannya bolak-balik bawa teman lebih banyak lagi. Akhirnya sampai pada puncaknya, saudara itu akan menghujat Roh Kudus. Ya kan? Jadi hati-hati. Wes, tobat ya tobat. Jangan berobat. Saudara tahu kan kalau berobat artinya apa? Bolak-balik. Jangan saudara, jangan berobat. Next. Nah, ini saya mulai bicara mengenai kembalinya roh jahat. Tadi kan saudara sudah tahu ya saudara. Matius 12:45. Saudara nanti baca sendiri di dalam perikop itu ya. Saya udah kasih ayatnya. Nanti saudara kembali lagi ke perikop ini. Kenapa menghujat Roh Kudus? Kok tidak bisa diampuni ini? Kenapa? Jadi saudara-saudara, Alkitab itu disusun gak ngawur. Tuhan Yesus itu ngomong gak terputus-putus. Tapi Tuhan Yesus itu bicara itu secara pengajaran berurut. Ya, kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, mengapa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Saudara lihat perikop di bawahnya. Perikop lagi di bawahnya. Lihat perikop di atasnya. Ternyata Tuhan Yesus bicara mengenai apa saudara? Mengenai kembalinya roh jahat. Lah kok roh jahat itu bisa kembali saudara-saudara? Ternyata setelah waktu orang berbuat dosa, itu setan itu mempengaruhi. Setelah orang itu terpengaruh, setan itu mengikat, ya, menguasai. Ya, setelah engkau bertobat lagi, setannya pergi. Tapi kalau saudara murtad lagi, iblis itu bawa 7 temannya, ya, yang lebih jahat. Ya, mari Matius 12:45. Lalu ia keluar, setan itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, yang bawa temannya, dan mereka masuk
dan berdiam di situ. Masuk dan berdiam di situ. Jadi kalau saudara bikin dosa, ya, coba kalau saudara pemarah, lama-lama marah saudara jadi gila nggak? Ya itulah contohnya. Kalau saudara narkoba, lama-lama narkobanya berkurang atau nambah? Nambah. Nah itu kira-kiranya ya. Kalau saudara kerja males, lama-lama tambah males nggak? Iya. Ya itu maksudnya. Setannya itu, saudara sedang nabung setan. Ya, ini bukan kata-kata saya. Saya tidak mau mengkhotbahkan mengenai pendapat saya, tetapi saya memberitakan firman yang murni. Ya, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Ya, ada perikop lagi, saudara, bahwa kalau orang itu, kalau saudara itu harus membebaskan. Jadi kalau saudara akan mengambil satu harta dalam sebuah rumah, ya, jadi umpama tubuh kita ini rumahnya setan, saudara, supaya tubuh saya ini bebas, itu saya harus ada orang lain harus mengikat setan yang di dalam saya supaya harta saya bisa dirampok, supaya harta saya bisa dilepaskan, ya begitu. Ini saya nggak bisa kasih komplit seluruhnya, saya nanti takut waktunya nggak cukup. Ya, jadi di sini maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Karena apa saudara? Setan itu kalau di dalam kita, dia ngikat kita. Ya, jadi dulu saudara nggak pemalas, sekarang jadi setelah bertobat murtad, paling malas sedunia. Ya, kalau saudara korupsi, paling korupsi sedunia. Ya, hanya nggak ketahuan aja, nggak ketangkep KPK, ya kan? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas engkau, angkatan yang jahat ini, ya. Jadi saudara-saudara, ayo, kita kan suka bilang, sukanya bukan bertobat tapi sukanya berobat. Sekarang hati-hati berobat. Ya kan saudara? Hati-hati nggak hati-hati berobat? Hati-hati. Ayo next 15. Ya. Hal itu dikatakannya bukan karena memperhatikan nasib orang-orang miskin. Ini yang saya katakan tadi. Kebiasaan Yudas itu adalah nyolong kolektor. Ya. Jadi hati-hati, dosa yang kecil itu adalah pertama-tama itu adalah mendukakan Roh Kudus, ya, bukan menghujat Roh Kudus. Tapi lihat ini Yudas ini lama-lama dari menghina Roh Kudus menjadi, nanti saudara lihat, jadi menghujat Roh Kudus. Dari dosa yang bisa diampuni jadi dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, ini contohnya Yudas Iskariot. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Jadi saudara suka nyuri uang kolektor. Ya. Oke, ini cuma dosa kebiasaan aja. Dosa mendukakan Roh Kudus atau menghina Roh Kudus yang bisa diampuni. Terus lanjut. Lukas 22 ayat yang ketiga, ya. Dosa mengakibatkan masuknya iblis ke dalam manusia. Jadi saya tadi saudara-saudara sambil berdoa, saya berdoa Roh Tuhan tuh tunjukkan ayat-ayat ini. Jadi saya langsung ketik, ya, sambil berdoa. Ya, saya berdoa dalam Roh, Tuhan tunjukkan ayat-ayatnya. Kemudian saya salin di sini. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, loh. Iblis masuk loh, ya. Ya, saudara.
yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya, iblis itu masuk, saudara. Jadi ingat ya, masuk. Ya, kalau saudara kepingin bebas, iblis itu harus diikat dan diusir keluar. Ya, itu namanya kalau saudara berobat. Diikat dan diusir keluar. Ya, saudara-saudara, tapi saudara kemudian bebas. Tapi kalau saudara murtad lagi, iblisnya masuk lagi. Kosong rumahnya. Diapain saudara? Bawa 7 teman yang lebih jahat. Ya, hati-hati. Ini hati-hati. Ya. Next. Nah, sebetulnya Yudas Iskariot itu sudah diingatkan berkali-kali, saudara. Coba lihat ayat 21, Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu 12 murid akan menyerahkan aku. Udah diingetin, saudara. Ya, dasar memang udah kebiasaan ya, berbuat dosa. Dosa menghina Roh Kudus. Ya. Dari menghina akhirnya menghujat. Dari yang bisa diampuni akhirnya nggak bisa diampuni. Ya. Sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 23. Ya. Ia menjawab. Ya. Ya. Ini lompat ya, ayat 23. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggan ini, ialah yang akan menyerahkan aku. Ya. Saudara-saudara, terus ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, lihat saudara. Akan tetapi apa saudara? Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ya. Terus ngomong apa lagi? Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Akhirnya apa saudara? Dia gantung diri. Sudah ngembaliin uang 30 keping perak ke orang tua-tua dan orang Farisi, imam-imam kepala, sudah dikasih. Tapi mereka bilang apa? Apa urusannya? Soal matinya Yesus yang kamu jual sama uang ini. Ya. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi saudara-saudara, jangan kita mendukakan Roh Kudus atau menghina Roh Kudus, apalagi sampai menghujat. Ingat loh saudara, dosa itu beranak loh. Kalau nggak percaya, lihat aja saudara. Dulu terima Yesus, sekarang sama sekarang tambah baik apa nggak baik? Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Sekarang nyanyinya ampang. Ya. Waktu saya masih mahasiswa, saudara, tepatnya bukan mahasiswa, saya masih SMA, saudara. Saya sering dulu itu ke Tawangmangu, di sana ada sekolah Alkitab. Saudara-saudara, waduh, sekolah Alkitab di situ nyanyinya luar biasa. Tuh suka saya kalau sama guru pergi gitu, ya saya cerita. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, terus berkat Tuhan selalu manis, kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonder gaji selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, kan Tuhan selalu manis. Ya kan?
Kalau saudara layani Tuhan rasanya manis atau pahit? Manis. Nah itu saudara lihat ya. Orang kalau cinta mula-mula, saudara-saudara tidak mau menyentuh dosa, saudara pasti berapi-api. Tapi kalau saudara halalkan semua cara, pasti saudara akan luntur cinta saudara. Sama aja kalau saudara udah nikah. Kalau sudah ngelirik mata kita udah ngelirik ke yang lain, bukan pasangan kita. Lama-lama hambar atau hampir? Hambar dan hampir katanya. Kalina. Ya. Jadi hati-hati saudara. Ya, oke. Next. Ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya, kamu. Kamu udah mencelupkan tanganmu ke dalam pinggan itu. Ya kamu. Ya kan? Next. Ya sekarang pada kesimpulan. Kesimpulannya menentang anak manusia akan diampuni. Menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya. Di dunia ini tidak. Di dunia yang akan datang juga tidak. Maksudnya apa? Di dunia ini tidak. Saudara, di dunia ini gak rasa hadirat Tuhan. Ya kan? Dulu saudara, waduh, ya kan? Setelah lama-lama, ya kan? Dulu ke gereja itu, pengen di gereja, terus ke gereja, terus pengen dengar firman Tuhan, pengen muji-muji Tuhan, pengen nasihati orang lain, pengen dinasihati orang lain. Lama-lama, kalau punya waktu. Setelah kalau punya waktu, gak kerasan ya. Gak enak di luar. Karena apa saudara? Itu di dunia ini. Dan di dunia yang akan datang. Di dunia yang akan datang itu apa saudara? Di dunia ini itu sekarang dan dalam kerajaan 1000 tahun. Langit buminya kan sama. Belum berubah. Di dunia yang akan datang itu di langit baru dan di langit dan bumi baru itu mana? Di kekekalan ya. Oke. Next. Ya. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menghina itu sama dengan menentang. Ya, tadi kan ayat 31 di Matius 12 ayat 31. Dia dijelaskan di Matius 12 ayat 32 di bawahnya. Jadi menghina itu sama dengan menentang. Ya. Tuhan bilang, sono kamu ke sono. Enggak Tuhan, enggak ke sono, aku ke sini. Itu menentang. Itu namanya menghina. Ya, itu karena apa? Dipengaruhi setan. Setelah itu sudah kena pengaruhnya, saudara diikat setan. Saudara setelah diikat perlu dibebaskan, yaitu bertobat. Terima Yesus, terima Roh Kudus. Saudara janji mau hormat sama Tuhan. Saudara-saudara setannya keluar, hati-hati balik lagi. Ya, dia balik bawa 7 teman yang lebih jahat. Ayo saudara, sekarang kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Ada nextnya berikutnya? Ya, enggak ada. Oke, mari kita bangkit berdiri. Jelas ya saudara. Ini sungguh amat jelas. Haleluya.